Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada saat ini kembali lagi kita diberi kesempatan untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita meninggalkan segala kesibukan kita. Mari kita mengambil waktu untuk saat teduh. Nas pembimbing kita dari Mazmur 47 ayat 2 sampai 3. Mazmur 47 ayat 2 sampai 3. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukkanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Mohon turunlah atas kita sekalian anugerah sejahtera dan pimpinan dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Mari kita angkat pujian yang berkata, sebab Kau besar. Benar ya Tuhan, bahwa tiada yang seperti Engkau. Engkau Allah kami, Engkau adalah Allah yang besar bagi kami. Engkau Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih buat saat ini Tuhan, waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami bisa beribadah, itu semua anugerah pertolongan-Mu. Sepanjang minggu kami bisa lewati, itu semua karena anugerah Tuhan. Walaupun mungkin banyak tantangan, banyak rintangan, ataupun masalah ya Bapa, namun kami bisa melewati itu semua karena kekuatan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami beribadah kepada-Mu, kiranya pujian-pujian kami bisa berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya ibadah ini dari pertengahan hingga berakhirnya Bapa, bisa berjalan sesuai kehendak-Mu saja Tuhan. Terlebih khusus Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dalam ibadah ini terus memberkati, sehingga firman yang disampaikan bisa menjadi berkat bagi setiap kami, bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami persembahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, kiranya jadi sesuai seturut kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan dimanapun kita berada, saya undang kita semua untuk bersama-sama kita mengakui pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan persembahan alunan musik dari adik kita, Timothy. Itulah persembahan alunan musik dari saudara kita Timothy. Kita bersyukur bahwa Yesus adalah kawan kita yang sejati, yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. 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 Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya GI Bambang Susianto, STH. Tapi sebelumnya mari kita mengangkat pujian Yesus seperti gembala dari PPK nomor 40. Yesus seperti gembala. Yesus seperti gembala, kami sebagai dombanya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia Tuhan Yesus.
saya persilakan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Kita bersyukur boleh saling bertatap muka kembali ya, sekalipun harus melewati rekaman video ini. Tapi gak apa-apa, biarkan ini tidak mengurangi rasa sukacita kita bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Sungguh nyata di dalam hari-hari kami boleh merasakan bagaimana pemeliharaanmu ya Bapa. Sampai detik ini kami boleh ada, sebagaimana kami ada, itu semuanya karena kemurahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun kami memang belum saling bersama berkumpul di dalam ruangan ibadah gereja untuk bersama memuji, memuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini sekiranya dengan cara demikian tidak mengurangi sukacita kami ya Bapa. Sekalipun kami harus ibadah di rumah kami masing-masing. Dan hamba-Mu berdoa biarkan melalui pelayanan yang boleh kami lakukan di tempat ini sungguh boleh mengagumkan, menyenangkan hati Tuhan. Nama-Mu yang dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersama ingin dididik, diajar, ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Berkuasa atas setiap hati pikiran kami. Roh Kudus-Mu yang menaungi setiap pribadi kami. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh belajar kebenaran firman-Mu. Bukan sekedar menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang di dalam keterbatasan. Biarkan hamba-Mu boleh menyampaikan suara hatinya Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, siap diajar dan ditegur, dididik oleh firman Tuhan, bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Saya sapa sekali lagi, salam. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Apakah kau dan aku dahsyat karena Kristus? Amin. Haleluya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, kita bersyukur ya tadi boleh bersama-sama dilayani oleh pemuda-pemudi yang luar biasa ya. Liturgisnya gagah, ganteng kan seperti itu ya. Singernya cantik-cantik. Bapak Ibu mungkin penasaran, wah siapa sih mereka kan seperti itu ya. Karena singers kita ini dua gadis yang perdana untuk pelayanan tempat ini. Saya percaya bahwa nama Tuhan dipermuliakan. Namanya adalah Gladys dan Adel ya. Ya, panggilannya seperti itu. Beliau adalah dulu, kalau Adel ini murid SMP saat saya pelayanan tempat Pak Co, saya dipercayakan untuk ngajar kelas 3 SMP, dan kalau Gladys kelas 3 SMA waktu itu dipercayakan saya juga boleh mengajar di kelasnya beliau, begitu ya. Jadi puji Tuhan dalam kesempatan ini beliau boleh singgah, boleh main, ya boleh merasakan sukacita bersama ketika beliau boleh mengunjungi GMI persiapan Elon di tempat ini. Dan kerinduan saya sebagai kakak rohani, sebagai mungkin mantan guru, gak ada lah kata mantan guru ya, saya rindu supaya mereka bisa bertumbuh iman dan rohani mereka di tempat ini. Bapak Ibu, kita juga bersyukur bagaimana kita tadi mendengarkan alunan biola yang luar biasa disampaikan oleh adik kita Timothy. Saya percaya bahwa nama Tuhan juga dipermuliakan. Amin. Seperti dalam biola tadi dimainkan, ya, Yesus kawan yang sejati. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah kawan yang sejati. Ya, memang betul Yesus adalah kawan yang sejati. Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kehidupan saya dan saudara. Dalam situasi dan kondisi seperti apapun, saya percaya bahwa Yesus terus menyertai hidup saya dan saudara. Amin. Dia beda dengan mungkin manusia yang mungkin ya seperti teman kita, sahabat. Bisa jadi kita punya sahabat yang sudah cukup dekat tetapi akhirnya dia meninggalkan kita. Itulah manusia.
Tetapi beda dengan Tuhan saya dan Tuhannya saudara. Dia adalah Tuhan yang setia, dia adalah Tuhan yang sejati, terus menyertai kehidupan saya dan saudara. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, dalam Yesus tiada perkara yang tak mustahil, kan begitu ya. Apapun Yesus sanggup lakukan di luar dari kemampuan pola pikir kita sebagai orang-orang percaya ini. Sakit penyakit sanggup Ia pulihkan, saudaraku. Apalagi saudaraku, ya. Orang mengalami berbagai pergumulan di dalam kehidupannya ketika percaya dan berseru kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus sanggup memulihkan kehidupannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kurang lebih sudah dari bulan 3, 4, 5, 6, wah sudah hampir 3 bulan nih kurang lebih. Kita tidak saling bertemu begitu ya. Saya juga rindu supaya bisa berkunjung ke rumah Bapak Ibu seperti biasanya begitu ya. Saya juga rindu kita boleh saling bertemu di tempat ini, di ruangan ibadah, kita bernyanyi bersama, bersukacita bersama, belajar firman bersama. Tetapi keadaannya harus seperti ini ya. Tetapi selalu saya berdoa kepada Tuhan supaya dengan keadaan seperti ini sekiranya tidak mengurangi rasa percaya iman kita kepada Yesus Kristus. Amin. Kita terus percaya bahwa di dalam Yesus ada mujizat, bahwa di dalam Yesus Kristus ada kemenangan, bahwa di dalam Yesus Kristus ada jaminan keselamatan. Amin. Baik, mari kita buka satu pembelajaran firman Tuhan kita dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-9. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita bersama. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai 38. Kita akan baca secara bergantian Bapak Ibu. Dan nanti ayat yang ke-38 kita akan baca secara bersama-sama. Sudah ketemu? Katakan bersama dengan saya, amin. Haleluya. Kita baca secara bergantian. Saya ayat yang ke-35 terlebih dahulu. Begini bunyi firman Tuhan. Belas kasihan Yesus terhadap orang percaya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kita baca bersama. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Haleluya. Yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan terlebih dahulu. Daripada itu kita yang menjadi pelaku-pelaku akan firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kesempatan yang indah ini saya memberikan tema bahwa belas kasihan dari Yesus Kristus. Saudara, kalau berbicara tentang belas kasihan, pernahkah saudara mendapatkan belas kasihan dari orang lain? Atau mungkin contohnya seperti ini, saudara simpel. Pernahkah saudara ditolong oleh orang lain? Ferdi pernah ditolong orang lain? Nah, Gimana perasaannya Ferdi kalau ditolong orang lain? senang. Senang. Ya. Saya percaya saudaraku, siapapun saudara, kalau ada orang lain yang menolong saudara, pasti saudara merasakan senang dan sukacita. Bahkan mungkin saudara kalau mempunyai hati nurani yang baik, saudara berkeinginan ingin membalas kebaikannya. Kalau orang itu sudah cukup baik dengan saya, kira-kira apa sih yang bisa saya lakukan untuk orang itu? Tetapi kalau orang yang masa bodoh, kamu nolong aku memang kewajibanmu, ya. Matamu bisa lihat aku bagaimana saya butuh pertolongan, kamu harus tolong saya. Nggak perlu gue balas apa yang lo perbuat. Itu tipe kalau orang yang masa bodoh. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, berbicara tentang belas kasihan dari Yesus Kristus ini sungguh luar biasa, mengingatkan seperti pelajaran yang sebelumnya, bagaimana Yesus Kristus mengasihi orang berdosa. Ya. Minggu lalu kita belajar firman Tuhan tentang apa? Bapak Ibu yang melihat video ini, yang di rumah, masih ingat? Tentang Matius, pemungut cukai.
Tetapi justru sebaliknya, Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Yang seharusnya Yesus Kristus tidak ada di lingkungan orang-orang berdosa. Terlebih daripada itu manggil si Matius pemungut cukai, ikutlah aku. Harusnya Yesus tidak melakukan hal itu. Tapi justru sebaliknya, Yesus melakukan hal itu. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, inilah hebatnya Tuhan kita. Dia yang tidak melihat rupa siapa kamu, siapa aku. Yang Yesus inginkan adalah perubahan sikap hati kita bersama. Apakah kita mau hidup di dalam pembaharuan bersama dengan Yesus Kristus atau tidak? Apakah kita punya tekad sungguh-sungguh mau mengenal Yesus Kristus atau tidak? Kembali diserahkan kepada pribadi kita, saudara. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ya, kalau kita belajar dari Matius pasal yang ke-9 ini, saudaraku, ini merupakan teks, ya, kesimpulan dari pelayanan Yesus Kristus. Yang bagaimana kalau kita bisa melihat di sini Tuhan Yesus banyak mengadakan mujizat, saudaraku. Kalau saudara melihat dari pasal yang sebelumnya, saudaraku, di sana angin ribut diredakan. Saudara, adakah orang yang melakukan seperti apa yang Yesus lakukan? Tidak ada. Hanya Yesus saja. Mujizat-mujizat apa yang dilakukan lagi oleh Yesus, saudaraku? Orang kerasukan setan disembuhkan, saudaraku. Ya. Orang lumpuh disembuhkan, saudaraku. Matius pemungut cukai yang sebenarnya adalah orang yang berdosa, Yesus ajak secara pribadi, ikutlah aku. Untuk apa, saudaraku? Untuk tinggal di dalam rumahnya Yesus? Bukan sekedar itu, menjadi murid Yesus. Saudara, Yesus juga melakukan banyak mujizat, ya. Kita bisa melihat perempuan pendarahan juga yang kurang lebih sudah berapa tahun, ya, sakit pendarahan, hanya sekedar menyentuh jubahnya Yesus saja. Dengan iman percaya, sembuh. Kalau dipelajari pendarahan, sakit pendarahan itu adalah menstruasi yang berlebihan, ya. Yang pendarahan terus setiap harinya, baunya amis dan menjijikan sekali. Dan orang-orang di sekelilingnya itu tidak suka yang pastinya dengan kehidupan perempuan itu. Tetapi dengan iman percayanya, jamah jubahnya Yesus saja, sembuh seketika juga. Dan sampai kalau kita melihat, saudaraku, pasal yang ke-9, ya, ayat-ayat yang seterusnya kita bisa melihat ayat atau perikop, ya. Orang lumpuh disembuhkan, saudaraku. Pemungut cukai Matius mengikut Yesus, saudaraku. Terlebih daripada itu, saudaraku, perempuan yang sakit pendarahan dipulihkan. Bahkan 2 orang buta pun disembuhkan. Saudara terkasih, di dalam nama Yesus Kristus kita bisa melihat banyak sekali mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus, saudaraku. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain dapat dilakukan oleh Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi pagi ketika saya sambil tunggu cucian karena nyucinya di mesin gitu, ya, mesin cuci, saya sambil lihat cuplikan video tentang kesaksian seorang yang tinggal di Jakarta katanya, ya. Beliau adalah seorang yang muslim, begitu, ya. Beliau kesaksian, saya sungguh bangga mengenal Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus ada jaminan keselamatan. Di ajaran agama saya yang sebelumnya tidak ada mengajarkan tentang keselamatan. Dan tidak ada satu pribadi yang merela mati untuk menebus dosa orang berdosa. Tetapi ketika saya belajar tentang Isa Al-Masih, katanya seperti itu, yang adalah Yesus Kristus, Tuhan itu sendiri, Dia menyatakan kasihnya yang luar biasa, kasih karunia yang luar biasa, rela mati menebus dosa manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, saya ingin bertanya kepada kita sekalian, kalau kita sudah belajar seperti tadi, pernyataan-pernyataan yang saya sampaikan, ya, banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Pertanyaannya, apakah saat ini saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Apa Bapak sering tanya seperti itu? Ya, ini memang pertanyaan yang sederhana, simpel. Tetapi saya percaya, saudara, ini pertanyaan juga yang sungguh menggugahkan hati kita. Apakah kita percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus?
Saya pernah mengajarkan dalam khotbah saya, percaya boleh percaya secara teori, tetapi kita bukan sekedar percaya, tetapi harus tinggal di dalam. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah kita juga percaya bahwa Yesus Kristus sanggup ubahkan kehidupan saya dan saudara? Saya percaya saudara, ketika saya dan saudara sungguh-sungguh mau mengikuti aturan Tuhan, mau mengikuti seutuhnya kehidupan kita di dalam Tuhan, saya percaya bahwa saudara akan diubahkan oleh Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Kita bisa belajar dari kehidupan murid-muridnya Tuhan Yesus. Ya, saya jelaskan minggu lalu bahwa murid-muridnya Tuhan Yesus itu kebanyakan dari orang-orang yang pendosa. Tetapi Yesus ajak mereka untuk menjadi murid-muridnya, bukan? Kenapa? Yesus ingin menunjukkan kasih-Nya, bahwa Yesus Kristus datang ke dunia bukan hanya sekedar ingin menyelamatkan orang kaya, orang yang baik saja, tetapi Yesus Kristus sungguh ingin menyelamatkan orang-orang yang mau bertobat, sungguh percaya mengaku dengan lidahnya mereka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, Yesus sebagai Tuhan dan Guru yang tidak diam. Nah, ini sungguh luar biasa saya disampaikan ya. Yesus Kristus sebagai Tuhan atau sebagai Rabi. Dalam ajaran orang-orang Yahudi, Yesus itu panggilannya Rabi, yang adalah guru, kan seperti itu. Ya. Yesus Kristus atau Rabi atau guru yang tidak diam, yang tidak nongkrong-nongkrong, hanya sekedar diam saja, tidak melakukan pengajaran dan sebagainya, tidak seperti itu. Tetapi Yesus Kristus yang adalah guru, yang adalah Rabi, ya, dia penuh action. Dia menunjukkan sikap mengasihi kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia juga tak pernah berhenti untuk mengabarkan kabar baik tentang siapa dia, saudara. Selalu mencari jiwa. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada kurang lebih 4 kata yang luar biasa atau 4 kalimat yang luar biasa di ayat yang ke-35. Coba saudara bisa melihat nas Alkitab kita, Matius pasal 9 ayat yang ke-35. Di sana dikatakan Yesus keliling ke semua kota dan desa. Ya, stop sampai di situ dulu. Yesus keliling ke semua kota. Dan bukan hanya kota saja saudaraku, tetapi Yesus Kristus keliling ke desa juga. Saudara terkasih, kota atau desa bukan kota atau desa yang ada di dunia ini, tetapi dalam kontekstual penjelaskan dari bagian ini adalah bagaimana maksudnya semua kota dan desa yang ada di Israel, yaitu tepatnya di Yahudi. Kita bisa melihat seperti tadi saya sampaikan, Yesus Kristus yang adalah Rabi dikenal oleh orang lingkungan mereka pada waktu itu, penuh action, melakukan terus tugasnya sebagai Tuhan, sebagai gembala yang baik. Yesus Kristus tidak hanya datang bagi mereka yang percaya ataupun secara khusus ya, yang hidupnya sejahtera, hidupnya kaya, ya, mendapatkan kehormatan, tetapi Yesus juga datang kepada orang-orang yang kecil, yang miskin, ya, yang tidak terhormat. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kota dan desa itu kan cukup menjelaskan tentang kehidupan orang yang punya dan kehidupan orang yang tidak punya. Kehidupan orang yang kaya, yang hidupnya mewah, ya, yang berkelimpahan, terhormat, terpandang, dengan kehidupan orang-orang di desa. Kita bisa tahu bagaimana kalau kita bisa membandingkan kehidupan kota dan desa, saudara. Karena saya sendiri pun dari desa, saudara. Yang mau saya sampaikan dari tempat ini, dari pelajaran ini adalah bagaimana Yesus Kristus mau keliling ke kota, ke desa. Ia ingin mengabarkan Injil itu, saudara. Ia ingin mencari jiwa. Coba saudara kita buka Markus pasal 1. Markus pasal 1 ayat 38 sampai 39. Kita baca bersama-sama ya. Markus pasal 1 ayat 38 sampai 39. 1, 2, 3. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil,
karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, ternyata Yesus Kristus bukan hanya sekedar melakukan di ruang lingkup Yahudi saja, di kotanya sendiri. Tetapi di daerah Galilea, daerah kota-kota yang ada di Galilea pun Yesus Kristus pernah melakukan hal ini, saudara. Ini sungguh luar biasa sekali. Kita bisa melihat bagaimana perjuangannya Yesus Kristus. Ya. Maka daripada itu ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini kita sudah jadi orang percaya yang percaya kepada Dia, jangan tinggalkan Yesus. Sekali Yesus, tetaplah Yesus. Karena dalam Yesus Kristus sungguh kita bisa melihat bagaimana pelayanan yang pernah Ia lakukan sewaktu Ia ada di dunia. Saudara, kalimat-kalimat selanjutnya kita bisa melihat, saudaraku, Yesus juga mengajar di rumah-rumah ibadat. Pada waktu itu, saudaraku, rumah-rumah ibadat yang ada di Yahudi disebut biasanya itu sinagoge. Bagaimana sinagoge ada tempat ibadah, ini tempat berkumpulnya orang boleh beribadah. Dan ini adalah kesempatan Yesus Kristus untuk menyaksikan siapa Dia dan dari mana asalnya, saudara. Sungguh luar biasa, bukan? Seperti awal tadi kembali saya sampaikan, Yesus Kristus penuh action menunjukkan bagaimana Ia mengasihi umat-umatnya. Ia ingin menunjukkan bahwa Dia adalah sungguh gembala yang benar, yang sungguh mengasihi domba-dombanya. Kalimat selanjutnya, Yesus memberitakan Injil kerajaan sorga, saudaraku. Ya. Evangelion atau diartikan dengan kabar baik atau kabar sukacita. Iya. Kita bisa melihat kabar sukacita. Kabar sukacitanya itu apa? Saya pernah belajar dulu ya suatu studi Alkitab atas penubusan. Ya, kalau berbicara tentang kabar baik, kabar sukacita, kabar baiknya itu apa? Kabar baiknya adalah ketika saya dan saudara mengaku dengan bibir lidah kita percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini, saudara, kita orang berdosa dikembalikan kepada dalam persekutuan kepada Tuhan Allah ya, melalui Yesus Kristus. Dan kalau saudara mau membaca Matius 4 ayat 17, di sana menjelaskan bagaimana Yesus Kristus menegaskan kita harus sungguh-sungguh bertobat. Pelajaran-pelajaran yang luar biasa. Ayat 35 sungguh mengandung kalimat yang luar biasa. Yesus keliling kota dan desa. Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat. Yesus memberitakan Injil kerajaan surga. Yang terakhir ayat ke-35 menjelaskan juga Yesus melenyapkan penyakit dan kelemahan. Ini sungguh luar biasa. Saudara. Yesus menyembuhkan berbagai penyakit. Yesus lakukan. Saudara, kalau kita melihat histori ini atau sejarah ini, cerita ini, saudaraku, betullah bagi kita, bersyukurlah bagi kita orang-orang percaya ini yang sudah mengenal Dia, bukan? Bahwa di dalam Yesus Kristus sungguh ada namanya kepastian. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dihiburkan, saudaraku. Kita yang hidup di dalam dosa pun melalui kasih karunia-Nya, kita diselamatkan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Yang amin hanya di sini saja Bapak Ibu, 3 orang. Yang di rumah, gimana? Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kembali kita bisa belajar dari ayat yang ke-36 ya. Bagaimana Yesus Kristus di sana tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saudara, saya membaca ini rasanya senang sekali. Saya membaca kalimat ini rasanya damai sekali. Tuhan Yesus tergerak dengan apa? Belas kasihan. Yesus adalah seorang yang terpandang pada waktu itu. Yesus dikenal sebagai orang yang luar biasa pada waktu itu. Tetapi Yesus bukan melakukan apa yang Ia jalani melalui kehidupannya dengan sikap yang sombong, tetapi justru selalu tergerak oleh belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, saudaraku. Ya. Yesus mengatakan mereka lebih, ya, mereka lelah dan mereka terlantar seperti domba yang tidak
bergembala. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kita bisa melihat melalui penafsiran yang saya ingin bagikan adalah ini menjelaskan tentang lelah secara fisik, lelah secara rohani juga, saudara. Orang-orang pada waktu itu berkerumun mengikuti Yesus Kristus. Kenapa? Karena mereka sebenarnya tidak mendapatkan seorang gembala yang baik, saudara. Mereka tidak diajar atau dididik dengan ajaran yang benar, saudaraku. Tetapi mereka selalu diselewengkan dengan ajaran-ajaran yang tidak baik oleh guru-guru palsu yang ada di Yahudi pada waktu itu. Sehingga Yesus mengatakan mereka lelah. Lelah dalam penjelasannya, mereka lelah bukan hanya secara fisik capek begitu saja, tetapi rohani mereka kosong. Bapak Ibu, saya pernah mendapatkan pengajaran seperti ini dari seorang pendeta, ya. Jangan terlalu sombong, ya. Kita kelihatan hidupnya sehat, fisik sehat, tetapi kerohaniannya kering. Ya. Jangan terlalu sombong, engkau kehidupannya ya mewah, kaya dan sebagainya, sehat-sehat terus, tidak pernah sakit seperti orang lain. Tetapi engkau sungguh kering secara rohani, itu juga adalah hal yang percuma. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, penting bagi saya dan saudara untuk mengoreksi hidup kita saat ini. Apakah kita saat ini secara khusus pribadi kita masing-masing gitu ya, kita mengoreksi pribadi kita lah, jangan mengoreksi orang lain. Kita saat ini sedang kering secara rohani. Kita saat ini sedang lemah secara rohani. Kita lebih memikirkan ataupun melakukan hal-hal duniawi daripada hal-hal rohani. Kita lebih mengutamakan hal-hal yang mungkin menyenangkan hati kita, pikiran kita, kehidupan kita, daripada menyenangkan hati Tuhan. Jangan menajiskan Tuhan melalui kehidupan kita. Jangan mengecewakan Tuhan melalui kehidupan kita. Karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Hiduplah di dalam kekudusannya, kita bisa melihat bagaimana perjalanan hidup Yesus Kristus yang luar biasa. Dia tidak pernah diam, dia selalu merindukan orang-orang yang mengikut dia hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam pembaharuan. Dan saya ingin menyampaikan dari tempat ini seperti minggu lalu saya sampaikan, ya, tangan Tuhan terbuka untuk saya dan saudara. Dia tidak pernah menyembunyikan tangannya. Dia selalu menantikan saya dan saudara untuk kembali kepada dia, karena dia mengasihi saudara. Amin. Ayat yang terakhir saudaraku, ayat 37 dan 38, Yesus Kristus menjelaskan di sini apa saudaraku? Coba kita lihat kembali yuk. Matius pasal yang ke-9 tadi, ayat yang terakhir ya. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus sedang menganalogi seperti istilahnya pertanian begitu ya. Ladangnya sudah menguning semuanya, tapi nggak ada pekerjanya, ya. Yang mau manen nggak ada, gitu saudaraku. Yesus Kristus sedang menggambarkan kehidupannya seperti itu, saudaraku, di dalam pelayanannya, saudaraku, ya. Tidak ada kekurangan orang untuk dilayani, saudaraku, ya. Dan kita bisa melihat bagaimana banyaknya orang yang bisa dilayani dalam kehidupan ini. Tetapi masalahnya adalah bagaimana kekurangan seorang pekerja yang bisa memiliki teladan seperti Yesus Kristus sebagai gembala yang baik dan benar. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ya contohnya saja kalau kita punya ladang, sawah begitulah ya. Sawahnya sudah ditanamin padi, sudah lama sampai mungkin beberapa minggu kita sudah pupuk dan sebagainya, ya buahnya juga bagus, siap dipanen, begitu sudah menguning semuanya dari pojok kanan sampai pojok kiri, ya. Tetapi nggak ada yang manen, sama aja bohong, tidak? Ya, pasti sama aja bohong. Pasti padi itu lama-lama akan busuk, kering, busuk begitu ya. Percuma saja. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ya. Ini sedang menggambarkan tentang pelayanan, bahwa Yesus Kristus mengatakan bahwa tidak kekurangan namanya orang yang ada di sekelilingnya, saudaraku.
tidak ada orang yang mau melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Dan ini juga berbicara tentang pelayanan sebagai kita anak-anak Tuhan. Terkadang orang terlalu memfokuskan memberitakan Injil, melakukan pelayanan ini dan itu tugasnya pendeta, itu tugasnya penginjil, itu tugasnya majelis. Salah. Ini tugas kita bersama orang-orang percaya. Memberitakan Injil, menyaksikan, menceritakan kabar baik. Ini adalah tugas kita bersama. Yesus Kristus rindu supaya kita ini menjadi siapa? Pekerja-pekerjanya, menjadi pelayannya yang sungguh bisa menyaksikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka daripada itu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ya, saya menantang kita sekalian melalui renungan firman Tuhan saat ini di akhir dari khotbah saya. Siapkah saudara? Maukah saudara terlibat untuk melakukan apa yang Yesus inginkan dalam hidup saya dan saudara? Mari kita renungkan bersama, karena ini adalah tugas kita bersama. Kalau bangku gereja kanan kiri masih banyak yang kosong, itu tugasnya siapa? Itu tugasnya Pak Bambang saja. Itu tugasnya pendeta saja. Ini adalah tugas kita bersama. Saksikan Dia dalam kehidupan kita, supaya di dalam kehidupan kita banyak orang-orang yang mau mengatakan, siapa Yesus itu? Boleh gak aku ikut mengenal Yesus? Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk waktu yang Kau berikan bagi kami. Kesempatan ini kami boleh belajar kepada firman-Mu, mengingat bagaimana histori pelayanan yang Kau lakukan dengan luar biasa ya Tuhan. Engkau rindu supaya kami boleh menjadi pelayan-pelayan-Mu, menjadi pekerja-pekerja-Mu ya Bapa. Bahwa kami biarlah melakukan apa yang Kau inginkan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau. Kami percaya satu jiwa malaikat di surga bersorak-sorai. Tuhan berkati dan kuasai hati pikiran kami semuanya. Jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya dimanapun. Biarkan kami boleh dipimpin, dipakai dengan hikmat dan kuasa daripada Tuhan untuk menyaksikan Engkau. Sehingga orang-orang di luar sana boleh banyak mau percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kesempatan yang indah ini juga hamba berseru untuk jemaat-jemaat Tuhan, Kau memberkati di dalam kehidupannya, apapun yang dilakukannya boleh Tuhan buat berhasil. Usaha pekerjaannya, keluarganya, Tuhan berkati semuanya. Sekalipun mungkin Tuhan penghasilan yang sedikit menurun karena ada situasi virus corona ini sehingga membuat usaha mungkin sedikit terganggu. Tuhan hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan ikut campur tangan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan lepas tangan. Tuhan akan terus menyertai memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan Kau memberkati dengan berbagai pergumulan yang ada mungkin dengan keluarga, anak, cucu, istri, suami. Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Dan biarkan Tuhan, Engkau sebagai Tuhan yang terus boleh menyatakan kuasa-Mu, boleh menyatakan pemulihan, boleh menyatakan damai di tengah-tengah kehidupan setiap kami. Jika ada yang sakit seperti Bapak Wice, Bapak Nansan, Bapak Edi, Ibu Asalia, Mama hamba-Mu, kesehatan Ibu Linda, kesehatan Aimewa, kesehatan Ibu Lili, mamanya Bapak Tony. Bahkan Kau boleh cukup tahu mungkin jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya, Aiwati, Tuhan dalam nama Yesus. Kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, Tuhan nyatakan bagi orang-orang tua kami ini ya Bapak. Yang sakit disembuhkan, yang sedih dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan boleh Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Tuhan nyatakan kuasa. Tuhan berkati setiap kami. Tuhan hamba-Mu juga berdoa kepadamu ya Bapa. Nyatakan belas kasih-Mu ya Bapa. Biarkan virus corona ini segera lenyap dari muka bumi ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarkan virus corona lenyap dari muka bumi ini ya Bapa. Sehingga kami sebagai masyarakat, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Hamba-Mu berdoa ya Bapa untuk pemerintahan yang ada, bangsa negara Indonesia, Tuhan ikut campur tangan dalam menyelesaikan virus corona ini ya Bapak. Sehingga vaksin boleh segera ditemukan, sehingga virus corona boleh segera ditangani dalam nama Yesus. Untuk orang-orang yang berdiri di garis depan, pihak rumah sakit secara khususnya, dokter, perawat, demikian juga untuk Polri, TNI, Tuhan Kau ikut campur tangan dalam pribadi mereka, kesehatan, kekuatan dalam pribadi mereka.
Terima kasih Bapa di surga untuk gereja-gereja Tuhan, bahkan keluarga hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, lingkungan-lingkungan gereja dalam penjagaan dan perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kau memberkati, menuntun, menyertai kehidupan kami semuanya. Terpuji termulialah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersama mengangkat pujian, puji Allah Bapa, doksologi, dan nanti kita akan bersama menerima berkat yang daripada Tuhan dan amin 3 kali. Kita angkat doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama buka hati kita dan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan biarkan kiranya kasih dan damai sejahtera daripada Allah dan melalui persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus serta dengan rohnya yang kudus, itulah yang terus akan menyertai langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari, dan itulah yang terus akan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari mulai daripada saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh sejenak. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, saya menyapa dari tempat ini kembali. Selamat hari Minggu. Salam, apa kabar? Sukacita ya. Sekalipun kita tidak saling ketemu, tetapi biarlah kita terus boleh merasakan sukacita daripada Tuhan. Amin. Tetap jaga kesehatan, kalau keluar-keluar pakai masker, jangan lupa cuci tangan, kalau perlu kita harus mandi supaya segar ya. Kalau ada virus corona, dalam nama Yesus lenyap. Amin. Ya, kita berdoa terus supaya dengan waktu yang cepat kita boleh bersama-sama ibadah kembali di ruangan tempat ini Bapak Ibu ya. Amin. Saya hanya bisa berdoa untuk kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam dari keluarga kami, Guru Injil Bambang Susianto ya. Tuhan Yesus memberkati, saat dijemput.